minal hadis. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Hujrin, haddatsana Ali ibnu Mushir an Abdurrahman ibni Ishaq an An-Nu'mana ibni Sa'id an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna fil jannah la ghurafan, inna fil jannah la ghurafan yura duhuruha min butuniha wa butuniha min duhuriha. Faqama ilaihi a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala hiya liman atabal kalama wa at'amat ta'ama wa adamas siyama wa shalla lillahi bilaili wan nasu niyamu. Maka di sini disebutkan oleh Nabi dari hadis Ali, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 7 Maret 2026, bertepatan dengan malam ke-18 dari bulan Ramadan, maka hanya beberapa hari lagi kita iktikaf 10 hari. Kemudian setelah itu Ramadan meninggalkan kita. Maka alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk kepada bab terakhir dari keutamaan puasa Ramadan. Maka kita masuk kepada bab yang al-fadilatu tasi'atu asyrata, keutamaan yang terakhir, yang ke-19 dari orang yang berpuasa. Asyamu sabilu ila ghurafil jannah, bahwa puasa penyebab seseorang itu akan mendapatkan kamar khusus VIP di surga. Jadi di pelajaran yang lalu, di keutamaan ke-18, bahwa puasa penyebab masuk surga. Itu secara umum kita berbicara, disuruh masuk melalui pintu namanya Royan, dan disebutkan di sana akan masuk surga, amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga, itu secara umum. Di sini kita membahas spesifik, maka ini adalah bab yang terakhir, asyam sabilu ila ghurafil jannah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kamar khusus, rumah khusus, villa khusus di surga, ini kuncinya, asyam. Mana dalilnya? Dalilnya yang pertama diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Haddatsana Ali, atau kita jelaskan dahulu, bab yang ke-19 ini bab yang terakhir dari keutamaan berpuasa di hari akhirat kelak. Adapun kalimat ghuraf, bahwa puasa adalah jalan untuk mendapatkan kamar-kamar di surga, maka ghuraf jam'un min ghurfah. Fala budda an ta'rifil lughatil arabiyyah idza kana bi ta' at-ta'nits atau ta' marbutah bi makna mufrad ghurfah. Idan al-jama' ghuraf. Jamaknya tanpa ta' marbutah. Contoh yang lain bid'ah, jamaknya bid'ah. Idan bid'ah wahidah, mufrad. Contoh yang lain tariq. Apa jalan yang satu? Tariqah. Jalan yang banyak jamak turuq. Wa kadalika ghurfah. Ghurfah mufrad, maka jamaknya ghuraf. Idan kalimatu ghuraf jam'un min ghurfah.
Wa ghuraful jannah manazil aliyah wa darajah rafi'ah fil jannah. Maka penyebutan dengan kamar ghuraful jannah, kamar-kamar di surga, maknanya lebih daripada hanya sekedar surga. Kelas VIP, very important people. Fadukirul ghuraf fil Quran al-Karim fi qoulihi ta'ala ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka di dalam surat Al-Furqan disebutkan mereka itu akan dibalas al-ghurfah. Apa makna kamar di sini? Kamar di surga. Bima sabaru, dari kesabaran mereka. Maka kesabaran, wahai ibadallah, adalah puncak dari segala ibadah. Karena orang yang bersabar, dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Dia mampu untuk melaksanakan apa saja namun sabar untuk Allah. Maka balasannya al-ghurfah. Maka makna di sini al-ghurfah fil jannah ay ghuraful jannah manazil aliyah wa darajah rafi'ah fil jannah. Idan qad dzukira fil Qur'an lisabirina ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Bagi orang-orang yang bersabar akan diberikan kamar di surga. Dan begitu pun di surat As-Saba Allah berfirman, wahum fil ghurafati aminun. Wahum fil ghurafat jamak ghurfah min jam'i muannats as-salim bi ziyadah alif wa ta. Maka mereka dalam keadaan diberikan kamar-kamar dalam keadaan aman, tentram. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain Allah berfirman, lakinil ladina taqaw rabbahum lahum ghurafun. Maka bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka kamar-kamar. Dan banyak dari ayat Al-Quran tentang permasalahan ini. Fal'an nadkhul ila al-adillah minal hadis. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Hujrin, haddatsana Ali ibnu Mushir an Abdurrahman ibni Ishaq an An-Nu'mana ibni Sa'id an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna fil jannah la ghurafan. Inna fil jannah la ghurafan yura duhuruha min butuniha wa butuniha min duhuriha. Faqama ilaihi a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Qala hiya liman atabal kalama wa at'amat ta'ama wa adamas siyama wa shalla lillahi bilaili wan nasu niyamu. Maka di sini disebutkan oleh Nabi dari hadis Ali, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna fil jannah la ghurafan, bahwa orang-orang yang masuk surga ada tingkatan lagi, dia akan diberikan kamar-kamar khusus. Nah, ini sudah spesifik lagi. Masuk surga alhamdulillah, tidak diadab di neraka. Namun masih ada kamar-kamar VIP, very important people, untuk orang-orang yang lebih khusus lagi. Yang mana sifatnya yura duhuruha min butuniha. Maka dia tampak dari dohirnya dan dari yang tidak dohirnya. Kemudian berdiri seorang A'rabi dari Badu yang biasa bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang lebih detail. Maka oleh sebab itu datang di hadis Al-Bukhari di Kitabul Ilm, Anas ibnu Malik senang jika ada orang Badu datang kepada Nabi, karena orang Badu polos.
akan bertanya perkara-perkara secara detail. Kata Anas, kami senang karena jika Anas yang bertanya malu, dan begitupun para sahabat kibar akan malu bertanya lebih detail, cukup, jangan banyak tanya dan seterusnya. Adapun badu, ini kesempatan seperti sekarang. Maka dikatakan oleh badu ini, liman hiya ya Rasulullah, kamar-kamar yang khusus itu untuk siapa? Maksudnya dia bagaimana cara mendapatkannya. Lihat, cara mendapatkannya mudah, ibadah. Apa jawab Nabi? Hiya liman atabal kalama. Dia itu untuk orang-orang yang lisan pembicaraannya itu baik. Kalau dia sendirian bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kalau dia berdua maka berbicara kepada saudaranya dengan baik. Kalau dia bertiga, berempat, dan sekarang kita puluhan misalnya dengan nisa, maka berbicara dengan baik, nasihat, kajian, pelajaran. Maka jika dia sendiri dan jika dia duduk bersama manusia, tidak bergibah, tidak bernamimah, tidak membuat fitnah, tidak membicarakan seseorang dari saudaranya, apalagi buhtan, menuduh demikian dan demikian dengan ucapan-ucapan yang tanpa bukti, tidak ada. Maka inilah dari salah satu orang yang mendapatkan kamar, menjaga lisannya. Kedua, wa'at amat to'am, maka dia memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Orang-orang yang datang dari jauh, tamu, diberikan makanan. Orang-orang yang mau belajar, tidak punya makan dan minum, tinggal belajar. Apalagi orang-orang muhajirun yang datang dari negeri kafir, yang dia kalau tinggal di negeri kafir tidak boleh salat dan tidak boleh memelihara jenggot, dan istrinya harus membuka hijab. Jangankan cadar, hijab harus dibuka. Tidak boleh menggunakan hijab, jilbab, rambutnya harus kelihatan. Maka tidak boleh melaksanakan puasa. Maka seperti itu datang ke negeri kita, ahlan wa sahlan. Silahkan beribadah di sini, silahkan menuntut ilmu dan memberikan apa adanya. Kita makan rendang, mereka pun makan rendang. Kita makan ayam, mereka pun makan ayam. Kita makan nasi goreng, mereka pun makan nasi goreng. Al-muhim, yang kedua adalah wa'at amat to'am. Banyak memberikan makanan kepada siapapun, kaum muslimin yang butuh makan, makan bersama. Ini jenis yang kedua. Maka akan diberikan masuk surga khusus, di kamar-kamar yang khusus, spesial, berbeda dengan yang lainnya. Ketiga, wa ada masyam. Ini juga poin pendalilannya, yang mana dia banyak berpuasa. Adama maknanya ad-dawam. Maknanya bukan hanya sekedar puasa satu kali selesai, tapi banyak berpuasa. Terutama puasa Ramadan sudah 30 hari atau 29. Kemudian dilengkapi setiap bulannya misalnya 3 bulan, cukup. Maka ini dinamakan ada masyam. Dia terus menerus berpuasa. Dalam setiap bulannya 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kalau mau Senin Kamis berarti 8 hari, 8 hari, 8 hari. Kalau mau hari berbuka, hari berpuasa Daud berarti 15 hari, 15 hari, 15 hari ditambah Ramadan. Ini dinamakan wa adamu asyam, yakni minad dawam, mustamir, terus menerus berpuasa. Jadi puasa Ramadan itu paling tinggi derajatnya karena dia wajib. Segala sesuatu ibadah yang wajib lebih tinggi derajatnya, seperti salat 5 waktu wajib, lebih tinggi daripada salat duha, daripada salat tahajud, daripada salat tarawih, daripada salat rawatib sebelum dan sesudah dari salat wajib, itu ma'ruf. Maka begitupun orang yang ada musyam, maknanya terus menerus dengan puasa. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan puasa Ramadan 30-29 hari, kemudian puasa sunnah sebulan 3 hari, dan seterusnya. Maka ini mendapatkan kamar di surga. Dan apalagi kemudian disebutkan
wa shala lillahi bilail wan nasun niyam. Dan orang yang dia itu salat di malam hari di saat manusia dalam keadaan tidur. Jadi orang-orang yang bangun jam 3, jam setengah 3 sampai fajar atau bahkan setelah adzan awal, maka di sini mendapatkan kamar khusus di surga. Orang-orang yang lambungnya itu jauh dari tempat tidur, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Dia jauhkan lambungnya, tidur hanya sesaat. Dari jam 10 atau 9 bek sampai jam 4 adzan kedua atau jam 5. Ini sih bukan sedikit tidur. Ini bukan menjauhkan lambung. Dari jam 9 tidur sampai adzan yang kedua. Ini malas. Maka mereka orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur mereka, mereka yang bangun jam 3, jam 4, kemudian sholat malam, maka di sini dia dalam keadaan mendapatkan kamar-kamar di surga. Maka inilah dari sifat yang kita sebutkan. Kemudian hadis ini mahaluh. Hadis ini diriwayatkan tadi oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya yang mana bersumber sanadnya kepada Abdurrahman ibnu Ishaq. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-7 dari kibar itba'ut tabi'in. Dan di sini dia penyakit hadis ini, di mana dia dalam keadaan dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Kemudian meriwayatkan dari Nu'man ibnu Sa'ad, dan Nu'man ibnu Sa'ad pun di sini majhul, tidak diketahui keadaannya. Maka sanad ini sanad yang dhaif, namun telah datang di riwayat yang lain, nanti akan kita bahas di pelajaran yang berikutnya, hadis yang lain. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan kamar-kamar khusus di surga. Maka kita cukupkan dulu di sini. Insyaallah hadis yang berikutnya di pelajaran yang akan datang. Unit translate, brother. Unit translate. Tahtaj ila tarjimah. Wa anta tahtaj ila tarjimah. Lugatak. Ada boga tarjimah. Butuh diterjemahkan, kata dia. Maka kita masuk sekarang kepada pelajaran dengan berbahasa Inggris. Qala al-muallif rahimahullah, tasi'atu asrata asyamu sabilu ila ghurafil jannah. So the 19th, fasting is a path to the chambers of paradise. Narrated Abu Isa At-Tirmidzi from Sahabah Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la ghurafan yuradu huruha min butuniha wa butuniha min duhuriha. Faqama ilaihi a'rabiyyu faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala hiya liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa shalla lillahi bilail wan nasun niyam. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, narrated from Ali radhiyallahu anhu, in paradise there are chambers whose back can be seen from their bliss, and whose bliss can be seen from their back. Are rooms whose backs can be seen from their bliss, and whose bliss can be seen from their back. A Bedouin from Badu stood up and said, who are they for? So the messenger of Allah said, he said, they are for the first, those who speak kindly. If he speaking good. If he speak himself, speak with tasbih, tahmid, murajaah Al-Quran, recitation Al-Quran. And if he second or third or fourth,
make nasihah, make da'wah, make majelis ilm. So this the first. And the second, feed food. Give food for anyone. Give food for the brother Muslim. Give food for muhajirin. Give food for students who learning, don't have money. This the second, feed food. And the third, fasted. Adamu asyam, the meaning is fasted, not only one more, but for example, in the month Ramadan, fasting Ramadan. And after this, every month he fasting maybe 3 days, maybe Itsnin wal Khamis 8 days, maybe Siyam Daud 15 days every month. So this the meaning Adamu asyam. The meaning is forever fasting. So this the third. And the fourth, prayed to Allah at night while people were asleep. The meaning here is you pray in the night and the people asleep. So these 4 people have the rooms in the paradise. Better than only just came to the paradise. You understand, Ibrahim? Understand? Good. Enough? Okay, we done. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka